Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas masih di bab jihad ya, yaitu materi di bab muamalah ya. Pertemuan ketiga kita akan membahas materi ke-9, 10 dan 11, yaitu tentang gencatan senjata, perjanjian dan perdamaian. Kemudian di pelajaran ke-10 ada ghanimah, fai'i, ada pajak, kemudian jizyah dan nafal. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah tawanan perang. Sama nanti akan ada latihan soal. Oke, baik, pembahasan pertama tentang gencatan senjata, perjanjian dan perdamaian. Ya. Yang pertama, gencatan senjata ya dengan orang kafir boleh diadakan. Gencatan senjata ini maksudnya adalah melepas senjata. Jadi turun senjata, damai ya. Enggak perang dengan senjata. Ini boleh diadakan jika mendatangkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengadakan gencatan senjata dengan musuh-musuh di peperangannya. Misalnya gencatan senjata yang beliau adakan dengan orang-orang Yahudi Madinah ketika beliau tiba di sana. Ya. Kemudian ketika mereka melanggarnya, kemudian mengkhianatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Ya, itu gencatan senjata. Kemudian yang kedua adalah perjanjian untuk tidak saling menyerang. Ya, apa hukumnya? Ini pun diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Perjanjian tidak adanya penyerangan dan saling melindungi itu boleh diadakan oleh kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka jika itu menghasilkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mengadakan banyak sekali kesepakatan seperti itu ya, dengan sabdanya nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inullaha alaihim. Kita tepati perjanjian mereka untuk mereka dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-7 bermakna kecuali dengan orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat ke-7. Di hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, man qatala mu'ahidan lama yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh mu'ahid, ia tidak mencium aroma surga. Mu'ahid ini apa? Nah, mu'ahid adalah orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, mu'ahid adalah orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian tadi hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian sabda yang lain riwayat Abu Daud An-Nasai ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermakna sesungguhnya aku tidak melanggar perjanjian dan tidak menahan utusan musuh. Ya, perjanjian untuk tidak saling menyerang yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perdamaian. Ya, nah perdamaian, kaum muslimin diperbolehkan berdamai dengan musuh-musuh yang mereka kehendaki. Jika terpaksa harus melakukannya dan perdamaian tersebut menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak mereka temukan jika tidak dengan cara ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdamai dengan penduduk Makkah pada perdamaian Hudaybiyah. Berdamai dengan orang-orang Najran ya, dengan syarat mereka menyerahkan sejumlah uang kepada beliau. Berdamai dengan orang-orang Bahrain dengan syarat mereka membayar jizyah dalam jumlah tertentu kepada beliau. Dan berdamai dengan Ukaidar Daumah
Ya, kemudian beliau melindungi darahnya dengan syarat ia membayar jizyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi gencatan senjata, perjanjian untuk saling tidak menyerang, kemudian perdamaian ya dalam keadaan jihad fisabilillah diperbolehkan. Nanti dilanjutkan pada sesi berikutnya.